Hai, perkenalkan nama saya Pio. Kalian bisa panggil saya Pak Pio. Selama beberapa menit ke depan, saya akan menjelaskan kepada kalian tentang masalah pokok ekonomi dan sistem ekonomi. Kalian sudah siap? Ayo kita mulai. Apa sih masalah pokok ekonomi itu? Masalah pokok ekonomi itu ada 3. Apa yang harus diproduksi? Bagaimana memproduksinya? Dan untuk siapa diproduksi? Pertama, apa sih yang harus diproduksi? Pertanyaan ini berkaitan dengan jenis dan jumlah barang serta jasa yang akan diproduksi. Oleh karenanya, produsen harus berorientasi pada pasar berdasarkan keinginan konsumen dan daya belinya. Kedua, bagaimana memproduksinya? Hal ini berkaitan dengan masalah penggunaan berbagai sumber daya dan teknik yang akan digunakan dalam produksi. Cara yang paling umum ialah dengan mengambil apa yang telah disediakan oleh alam. Dengan kata lain, apa yang dikumpulkan tersebut diolah terlebih dahulu. Kemudian hasilnya digunakan atau dijual kepada masyarakat. Dan yang ketiga, untuk siapa diproduksi? Pertanyaan ini berkaitan dengan masalah menyalurkan atau membagi habis hasil produksi kepada para konsumen. Produsen dapat memilih kelompok atau segmen konsumen yang akan dituju berdasarkan keadaan pasar. Nah, itu tadi masalah pokok ekonomi. Lalu, apa sih sistem ekonomi itu? Sistem ekonomi adalah suatu sistem sosial kemasyarakatan dalam rangka mencapai kemakmuran. Karena pelaksanaan sistem perekonomian dipengaruhi oleh sistem kemasyarakatan, maka sistem perekonomian yang dianut oleh setiap negara tidaklah sama. Oleh karena itu, sistem perekonomian dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu sistem liberal, sistem sosialis, dan sistem campuran. Yang pertama, sistem liberal. Sistem liberal bisa juga disebut dengan sistem perekonomian kapitalis. Dalam sistem ekonomi ini, pihak swasta bebas bergerak dalam segala kegiatan ekonomi untuk mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa campur tangan pihak pemerintah. Contohnya seperti negara-negara barat, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Kanada, dan lain-lain. Ciri-ciri sistem ekonomi liberal dapat disederhanakan sebagai berikut. Hak milik pribadi diakui sepenuhnya, bebas berusaha dan bersaing, keuntungan untuk milik pribadi atau perusahaan sendiri, bergantung pada sistem harga, dan peranan pemerintah sangat terbatas. Lalu yang kedua, sistem sosialis. Sistem ini diperkenalkan oleh Karl Marx. Menurut sistem ini, seluruh kegiatan ekonomi, baik produksi, distribusi, dan konsumsi, diatur dan dikendalikan oleh negara. Sehingga perusahaan swasta dan perseorangan tidak memperoleh kesempatan dalam berusaha. Negara yang menganut sistem ini biasanya memiliki paham komunis, seperti Rusia, China, Kuba, dan lain-lain. Sistem ekonomi sosialis memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Hak milik bersama, tidak ada kebebasan untuk berusaha dan bersaing, pertanggungjawaban perekonomian secara kolektif, sistem harga tidak bebas, peranan pemerintah sangat kuat. Kemudian yang ketiga, sistem campuran. Dalam sistem ini, perencanaan dalam bidang ekonomi dilakukan oleh pemerintah, sedangkan pelaksanaannya sebagian dilakukan oleh pemerintah dan sebagian lagi oleh swasta. Sistem ekonomi ini banyak dianut oleh negara-negara berkembang seperti Mesir, Malaysia, dan lain-lain. Kira-kira Indonesia menganut sistem perekonomian apa ya? Seperti ini penjelasannya. Dalam TAP MPR nomor 4 MPR 1978
dinyatakan bahwa sistem perekonomian Indonesia adalah demokrasi ekonomi. Dalam sistem ini, masyarakat memegang peranan aktif dalam kegiatan pembangunan. Dan pemerintah memiliki kewajiban untuk memberi pengarahan serta bimbingan terhadap pertumbuhan dunia usaha. Sebaliknya, dunia usaha perlu memberi tanggapan terhadap pemerintah dengan mewujudkan kegiatan yang nyata. Nah, anak-anak, sudah cukup jelas kan apa itu masalah pokok ekonomi dan sistem ekonomi? Silahkan jawab 3 soal yang Papio berikan di akhir video ini ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat belajar.